kalian tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini bersama Ibu Sani, kita akan membahas perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Pernahkah kalian mendengar istilah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Seperti apa contoh perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ayo kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi yang pertama, sebuah toko kue selama 4 hari dapat membuat 240 kue. Kemudian, pada hari ke-12, toko kue tersebut dapat membuat kue sebanyak 360 kue. Ilustrasi kedua, 4 orang anak dapat mendirikan sebuah tenda dengan memerlukan waktu 25 menit. Jika 7 orang anak mendirikan tenda, waktu yang diperlukan adalah 15 menit. Apa perbedaan dari kedua ilustrasi tersebut? Pada ilustrasi pertama, jika jumlah hari untuk membuat kue bertambah, maka jumlah kue yang dibuat juga ikut bertambah. Jika dituliskan, jika A bertambah, maka B ikut bertambah. Peristiwa ini disebut dengan perbandingan senilai. Sedangkan pada ilustrasi kedua, jika jumlah anak yang mengerjakan tenda bertambah, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tenda berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika jumlah anak yang mengerjakan tenda berkurang, maka waktu yang diperlukan untuk mengerjakan tenda bertambah. Kalau kita tuliskan, jika A bertambah, maka B berkurang. Atau jika A berkurang, maka B bertambah. Peristiwa ini dikenal dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk lebih memahami perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, ayo kita perhatikan dan menyelesaikan contoh-contoh perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Soal pertama, sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Nah, untuk mengerjakan soal perbandingan, baik perbandingan senilai maupun perbandingan berbalik nilai, kita bisa menggunakan tabel untuk memudahkan kita. Nah, sekarang tabel ini akan kita isikan dengan variabel-variabel atau besaran-besaran yang dibandingkan atau nilai-nilai yang diketahui dalam soal. Kita perhatikan soalnya. Variabel apa yang dibandingkan? Kita perhatikan. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km. Berarti variabel yang pertama yang dibandingkan adalah variabel jarak. Nah, jadi yang bandingkan yang pertama adalah jarak. Kita tuliskan di tabelnya jarak. Nah, terhadap sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Berarti kita bandingkan antara jarak dan jumlah bahan bakar. Oke. Nah, setelah kita menuliskan variabel yang kita bandingkan, setelah kita mengetahui variabel yang kita bandingkan, kita mencari apa-apa saja atau berapa nilai-nilai perbandingan antara jarak dan jumlah bahan bakar dari soal yang ada. Nah, di soal, sebuah mobil dapat menempuh jarak 162 km. Berarti jaraknya 162 km dengan bahan bakar 15 liter. Jadi kita tulis jarak 162 km membutuhkan bahan bakar sebanyak 15 liter. Nah, lanjut lagi soalnya.
Berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 415 km? Jadi yang ditanyakan adalah jika jaraknya 415 km, bahan bakarnya berapa? Oke, jadi kita tuliskan jarak 415 km. Jumlah bahan bakarnya berapa? Misalkan, jumlah bahan bakar yang akan kita cari itu kita nyatakan sebagai Y. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi tabel perbandingan antara jarak dan jumlah bahan bakar, sekarang kita menuliskan nilai-nilai perbandingannya. Jarak berbanding jarak, dan jumlah bahan bakar berbanding jumlah bahan bakar. Nah, seperti ini contohnya. 162 berbanding 415 dan 15 berbanding Y. Nah, setelah itu, setelah kita menuliskan jumlah perbandingannya, sekarang kita perhatikan soalnya. Perhatikan tabelnya. Kita tentukan apakah soal ini termasuk dalam perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada perbandingan senilai itu, jika jumlah A bertambah, maka variabel B juga ikut bertambah. Atau jika jumlah A-nya berkurang, maka jumlah B-nya juga ikut berkurang. Nah, coba kita lihat hubungan antara jarak dan jumlah bahan bakar itu. Kira-kira, ya dalam faktanya, jika jaraknya yang kita tempuh bertambah, jumlah bahan bakarnya akan bertambah atau berkurang? Ya, faktanya adalah jika jaraknya yang kita tempuh bertambah, maka jumlah bahan bakarnya juga akan bertambah. Berarti ini memenuhi sifat perbandingan senilai, sehingga soal ini adalah contoh soal perbandingan senilai. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai, caranya adalah bentuk perbandingan ini tinggal kita kalikan secara silang. Ya, jadi 162 dikalikan dengan Y dan 415 dikalikan dengan 15. Nanti jawabannya akan lanjut seperti ini ya. 162 dikali Y, 415 dikalikan dengan 15. Nah, setelah itu kita selesaikan perkaliannya. Hasilnya adalah 6.225. Nah, 162Y. Karena yang akan kita tentukan nilainya adalah Y, maka 162 ini berpindah ke ruas kanan melewati tanda sama dengan, sehingga dia berubah dari perkalian, berubah menjadi bagi ya, dari atas pindah ke bawah. Sehingga Y sama dengan 6.225 dibagi 162. Hasilnya adalah 38. Jadi Y ini nilainya adalah 38. Nah, coba kita perhatikan tabelnya. Ternyata jaraknya 162 ke 415 itu bertambah ya. Jumlah bahan bakarnya juga bertambah. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi pada soal perbandingan senilai itu seperti ini caranya. Buatkan dulu tabelnya untuk memudahkan kalian mengerjakan soalnya. Ya. Kemudian tuliskan perbandingannya. Setelah itu, tentukan apakah soal itu termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Jika termasuk dalam perbandingan senilai, maka bentuk perbandingan ini tinggal kita kalikan secara silang. Lalu kita tentukan nilai Y. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian paham sampai sini ya. Dengan kecepatan 54 putaran per menit atau RPM, sebuah piringan hitam mampu berputar selama 18 menit. Jika piringan hitam itu berputar selama 12 menit, berapa kecepatannya? Nah, yang pertama, kita minta tolong sama tabel perbandingan. Oke, jadi tabel perbandingannya sudah ada ya. Kita minta bantuannya tabel perbandingan untuk memudahkan kita menyelesaikan soal ini. Kemudian kita lihat di soal, variabel apa yang kita bandingkan. Dengan kecepatan 54 putaran per menit atau RPM, sebuah piringan hitam
mampu berputar selama 18 menit. Jadi yang dibandingkan adalah kecepatan terhadap waktu, ya. Jadi dengan kecepatan 54 rpm, waktu yang dibutuhkan adalah 18 menit. Jadi perbandingannya adalah kecepatan terhadap waktu. Nah, berapa nilai perbandingan antara kecepatan dan waktu yang ada pada soal? Kita lihat, kita pahami soalnya. Dengan kecepatan 54 putaran per menit, sebuah piringan hitam mampu berputar 18 menit. Jadi kalau kecepatannya 54, waktunya adalah 18 menit. Oke. Nah, selanjutnya, jika piringan hitam itu berputar selama 12 menit, berapa kecepatannya? Jadi kalau 12 menit, kecepatannya berapa? Ya, tuliskan misalkan kecepatan yang dicari itu adalah Z. Waktunya adalah 12 menit. Nah, langkah selanjutnya sama, kita tuliskan bentuk perbandingannya. Kecepatan banding kecepatan dan waktu berbanding waktu. 54 berbanding Z dan 18 berbanding 12. Selanjutnya, kita lihat apakah soal ini termasuk dalam soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kita lihat faktanya bagaimana hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Misalkan, kalian sedang bersepeda. Terus kalian ingin sampai di suatu tempat. Kalau kalian mengayuh sepeda kalian dengan cepat, pasti waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Tapi kalau kalian mengayuh sepedanya dengan lambat, atau kecepatannya kecil, maka waktu yang kalian butuhkan akan semakin lama atau semakin banyak. Sehingga hubungan antara kecepatan dan waktu itu adalah bentuk perbandingan berbalik nilai. Oke? Nah, selanjutnya, karena kita sudah mengetahui bahwa bentuk soal ini adalah bentuk soal perbandingan berbalik nilai, sekarang, bagaimana caranya untuk menentukan nilai Z? Kalau pada perbandingan senilai itu, kedua perbandingan ini dikalikan secara silang, pada perbandingan berbalik nilai, kedua perbandingan ini dikalikan secara sejajar. Jadi 54 dikalikan dengan 18 dan Z dikalikan dengan 12. Ya, seperti ini. Lalu selesaikan perhitungannya. 54 dikali 18 sama dengan 972. Sehingga nilai Z adalah 972 dibagi 12 sama dengan 81. Jadi kecepatannya di sini adalah 81. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian paham ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, tekan tombol like dan tekan tombol subscribe pada channel YouTube ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan untuk setiap video terbaru dari Ibu Sani. Terima kasih, kalian hebat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.